warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifkawati Aswad dengan NPM 0738231108 dari kelas A Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas beberapa topik penting yang mencakup pengertian geologi struktur, deformasi batuan, serta berbagai jenis struktur geologi. Nah, kita akan masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang pengertian geologi struktur. Geologi struktur merupakan cabang ilmu geologi yang mempelajari bentuk, arsitektur, dan perubahan deformasi batuan sebagai hasil dari gaya-gaya yang bekerja di dalam bumi, khususnya pada lapisan kerak bumi. Ilmu ini berfokus pada deskripsi, analisis, serta interpretasi struktur-struktur geologi yang terbentuk akibat proses-proses fisik dan mekanik seperti tekanan, tarikan, dan geseran yang mempengaruhi batuan selama jutaan tahun yang lalu. Nah, adapun ruang lingkup geologi struktur yang mencakup mempelajari deformasi batuan. Dalam artian, geologi struktur ini dapat meneliti bagaimana batuan mengalami perubahan bentuk dan ukuran akibat gaya endogen atau dari dalam bumi, seperti tektonik lempeng. Lalu yang kedua, analisis gaya dan mekanisme yang meliputi analisis gaya, stres, regangan strain, dan serta proses deformasi batuan baik secara elastis, plastis, maupun getas atau brittle. Nah, yang ketiga ada deskripsi struktur geologi yang meliputi pengenalan dan analisis struktur primer dan sekunder serta hubungan antara struktur seperti lipatan, sesar, dan kekar. Adapun jenis-jenis struktur geologi yaitu dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu struktur primer dan struktur sekunder. Struktur primer ini merupakan struktur yang terbentuk sebelum atau bersamaan dengan proses pembentukan batuan. Sedangkan struktur sekunder merupakan struktur yang terbentuk setelah batuan itu terbentuk, umumnya akibat gaya tektonik. Nah, contohnya itu seperti lipatan, yaitu pembengkokan lapisan batuan akibat tekanan yang menghasilkan bentuk antikline dan syncline. Nah, adapun sesar yaitu patahan pada batuan yang menyebabkan pergeseran blok batuan. Jenisnya itu meliputi sesar naik, sesar turun, dan sesar mendatar. Dan adapun kekar atau rekahan pada batuan yang tidak menyebabkan pergeseran sejajar bidang rekahan. Kekar ini membagi batuan menjadi blok-blok kecil dan sering menjadi zona lemah yang memicu terbentuknya sesar atau lipatan lebih lanjut. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan materi kedua, yaitu tentang deformasi batuan atau deformasi kerak bumi. Deformasi kerak bumi atau deformasi batuan ini adalah perubahan bentuk, ukuran, posisi, dan orientasi tubuh batuan akibat pengaruh gaya yang umumnya gaya tektonik yang bekerja pada batuan tersebut. Proses ini dapat terjadi karena kerak bumi mengalami tekanan, tarikan, dan geseran yang berasal dari pergerakan lempeng tektonik. Nah, adapun komponen-komponen penting yang wajib diketahui dalam deformasi batuan yaitu meliputi stres, gaya yang bekerja pada batuan, strain, kemampuan material menerima stres tanpa mengalami perubahan, strain atau tegangan yaitu deformasi batuan yang disebabkan oleh adanya tegasan. Adapun jenis deformasi berdasarkan sifatnya yaitu dapat dibedakan dengan dibagi menjadi tiga, yaitu deformasi elastis, yaitu perubahan bentuk sementara pada batuan yang akan kembali ke bentuk semula setelah gaya dihilangkan. Lalu yang kedua ada deformasi plastis atau ductile, perubahan bentuk permanen tanpa terjadi patahan, batuan akan melentur atau melipat. Lalu yang ketiga ada deformasi getas atau brittle, yaitu perubahan bentuk yang akan menyebabkan batuan patah atau retak, terjadi pada kondisi tekanan dan temperatur rendah, serta deformasi berlangsung secara cepat. Struktur yang dihasilkan ini berupa patahan atau fault dan rekahan atau kekar join. Komponen penting dalam deformasi batuan yaitu pelapukan fisika, biologi, dan kimia yang berperan sebagai tahap awal dalam proses pembekukan batuan dengan menciptakan ketidakstabilan struktural kimiawi. Proses ini memungkinkan gaya tektonik bekerja lebih efektif dalam mengubah bentuk dan posisi batuan di dalam kerak bumi. Adapun jenis-jenis struktur yaitu kekar adalah rekahan atau retakan pada batuan di mana sisi-sisinya tidak mengalami pergeseran signifikan sehingga batuan terbelah menjadi bagian-bagian tanpa perpindahan relatif antar sisi rekahan tersebut. Kekar terbentuk akibat pendinginan dan penyusutan batuan beku, pelepasan beban akibat erosi, dan gaya tektonik atau tekanan dan tarikan yang menyebabkan retakan tanpa pergeseran secara genetik. Kekar ini terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kekar tarik yang terbentuk akibat gaya eksistensi dan yang menyebabkan batuan merenggang, lalu kekar gerus yaitu biasanya berpasangan dan disebabkan oleh gaya kompresi yang menyebabkan pergeseran kecil, lalu kekar hibrid yaitu kombinasi antara kekar tarik dan gerus, lalu kekar lembar yang terbentuk akibat penghilangan beban di permukaan batuan, misalnya karena
karena erosi. Lalu yang kedua ada sesar. Sesar ini adalah bidang rekahan pada batuan yang sudah mengalami pergeseran relatif antara dua blok batuan. Pergeseran ini bisa vertikal, horizontal, ataupun kombinasi kedua, dan jaraknya ini bisa dari milimeter hingga kilometer. Dalam sesar sendiri dikenal dengan istilah hanging wall atau blok batuan di atas bidang sesar, dan footwall blok di bawah bidang sesar. Sesar ini dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu berdasarkan arah pergeseran. Sesar naik atau kesalahan terbalik, di mana dinding gantung bergerak naik relatif terhadap dinding kaki. Biasanya ini terjadi akibat gaya kompresi. Lalu sesar turun atau kesalahan normal, dinding gantung bergerak turun relatif terhadap dinding kaki, dan biasanya ini akibat gaya ekstensional atau tarikan. Lalu sesar geser atau strike slip, patahan, pergeseran dominan horizontal, blok batuan bergeser ke arah kanan atau kiri. Sesar miring yaitu kombinasi pergeseran vertikal dan horizontal. Sesar juga diklasifikasikan berdasarkan geometri bidang sesar, seperti sesar strike slip yaitu pergeseran horizontal, sesar deep slip yaitu pergeseran vertikal, dan sesar miring slip yaitu pergeseran diagonal. Contoh struktur sesar ini normal yang umumnya itu adalah horse block naik atau graben yaitu blok turun, serta half graben yang hanya berkembang di satu sisi sesar. Sesar ini dapat berupa sesar yang tampak yang mencapai permukaan bumi atau sesar buta yang tersembunyi di bawah permukaan. Sesar sering berasosiasi dengan gempa bumi karena pergeseran mendadak pada batuan pada bidang sesar. Adapun lipatan adalah struktur geologi berupa kelengkungan atau pembengkokan lapisan batuan yang terbentuk akibat gaya tektonik, kompresi yang menyebabkan deformasi plastis pada batuan sehingga lapisan batuan melengkung tanpa patah. Proses pembentukan lipatan ini terjadi akibat gaya tektonik, kompresi yang menyebabkan deformasi plastis dan pembengkokan lapisan batuan tanpa patah. Lalu adapun jenis-jenis lipatan yang terbagi menjadi dua, yaitu antikline yang merupakan punggung lipatan yang kemiringan kedua sayapnya ini ke arah berlawanan dan saling menjauh. Lalu syncline merupakan lembah lipatan yang kemiringan kedua sayapnya ini menuju ke suatu arah dan saling mendekat. Faktor-faktor yang mempengaruhi lipatan ini yaitu jenis batuan, suhu dan tekanan, kecepatan deformasi, kedalaman batuan saat deformasi terjadi. Nah, kekar adalah retakan tanpa pergeseran, sedangkan sesar adalah rekahan dengan pergeseran relatif antar blok batuan, dan lipatan merupakan pelebaran plastis batuan yang terbentuk dengan membentuk lekungan. Jadi ketiganya ini merupakan struktur geologi yang sangat penting yang akibat terbentuknya gaya tektonik dengan mempengaruhi bentuk serta karakteristik kerak bumi. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman tentang geologi struktur ini sangat penting dalam mengenali bentuk-bentuk deformasi batuan, memahami proses-proses tektonik yang membentuk permukaan bumi, serta mengaplikasikannya dalam bidang eksplorasi atau mitigasi bencana geologi. Melalui materi yang telah disampaikan, diharapkan kita semua lebih memahami konsep dasar lipatan, sesar, dan struktur geologi lainnya, serta mampu menginterpretasikan data struktur secara lebih tepat. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai materi geologi struktur. Semoga apa yang telah saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam penerapannya di bidang pertambangan. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.